Berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua ada dalam lawatan kasih Tuhan, sehingga apapun keadaan kita tetap kuat dalam pengharapan Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu sidang jemaat untuk menyanyikan Kidung Jemaat 452 bait 1 sampai yang ketiga. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan dan sekaligus kita akan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sebab sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami. Dalam segala keadaan kami, ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kami. Dan kami sungguh percaya bahwa pada malam hari ini, ketika kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, dalam ibadah persekutuan doa pada malam hari ini, kami yakin bahwa Tuhan hadir bagi kami, menolong dan memberkati kami sehingga kami semua akan memperoleh kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami sadar akan segala keberadaan kami, bahwa sepanjang hari ini kami telah banyak melanggar kehendak Tuhan. Ampunilah kami dengan kasih sayang-Mu ya Tuhan, dan perbaharuilah hidup kami, sehingga kami dapat berpadanan pada kehendak Tuhan. Sekarang ini kami mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kami mohon bila kuasa Roh Kudus akan membimbing kami, sehingga firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita akan baca dan renungkan dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat ke-4 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagi kita. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula.
Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan pemecahan krisis. Ketika kita tadi membaca firman Tuhan ini dari kesaksian iman Nabi Elia, kita melihat bahwa Elia juga sedang mengalami satu pergumulan yang hebat dalam kehidupannya. Pada zaman pemerintahan Raja Ahab sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, dalam 1 Raja-Raja 18 dan 19 di sini ada situasi yang kontras yang terjadi dalam kehidupan Nabi Elia. Nah, khususnya dalam bagian yang kita baca pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, muncul krisis dalam diri Elia, dalam hidup Elia. Kalau kita baca dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ternyata dalam situasi ini, dalam krisis yang dihadapi oleh Elia, disebabkan oleh Ahab mengadukan Elia kepada Izebel pada ayat yang pertama. Sebab Elia sudah mengalahkan 450 nabi Baal Izebel.
Dan kekalahan para nabi Baal adalah ancaman serius bagi dinasti Ahab pada waktu itu, sehingga ini menjadi isu politik yang penting dalam pemerintahannya. Karena itulah Ahab mengadukan Elia kepada Isabel, dan di bagian ini Isabel mengancam Elia dalam ayat yang ketiga. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Demikian dalam ayat yang ketiga kita mengetahui bahwa Elia mengalami rasa takut yang luar biasa karena ia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal yang tidak menyembah kepada Tuhan Allah Israel pada waktu itu. Jadi ketika ia mendapat ancaman dari Isabel, maka reaksi Elia terhadap ancaman tersebut, ia merasa takut, Bapak Ibu Saudara. Dalam bagian ini ia pergi, lari menyelamatkan diri, bahkan meninggalkan bujangnya. Elia melarikan diri dari Samaria ke Beersheba di bagian selatan Yehuda dikatakan. Dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara mungkin kita bertanya, kenapa Nabi Elia, seorang nabi yang luar biasa dalam pelayanannya, dapat kasih karunia Tuhan untuk melakukan berbagai macam mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi kenapa ketika ia sudah mampu mengalahkan dan diizinkan untuk menang menghadapi 450 Nabi Baal, ia menjadi takut terhadap ancaman Isabel yang adalah seorang yang mungkin pada waktu itu memiliki kedudukan yang mungkin tinggi begitu, tetapi ia tidak menyembah kepada Tuhan. Nah, Elia menjadi takut dalam bagian ini, padahal ia sudah menerima kasih karunia demi kasih karunia, pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Kenapa kok Elia masih bisa mengalami krisis dalam hidupnya? Dalam bagian ini kita mau diingatkan bahwa Elia masuk dalam lembah kekelaman. Elia bisa mengalami situasi krisis dalam hidupnya. Bahkan ia merasa ingin mati terhadap ancaman yang dihadapinya. Jadi ini sudah krisis yang luar biasa, kekelaman yang hebat yang dialami. Mengapa ini terjadi? Nah, inilah dari bagian ini kita mau diingatkan, kita harus melihat realistik ketika melihat reaksi Elia. Yang pertama-tama kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, Elia adalah seorang manusia yang normal, yang bisa juga mengalami depresi, mengalami krisis ketika yang menghadapi pergumulan hebat, pergumulan yang besar. Sekalipun hidupnya takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bahkan ia mengatakan ia melakukan seluruh pekerjaan-pekerjaan Allah, pelayanan Tuhan dengan takut akan Dia. Tetapi ia adalah seorang manusia biasa yang bisa mengalami depresi. Bagaimana reaksi Allah ketika Elia menghadapi dan mengalami depresi yang sedemikian hebat, bahkan rasanya ingin mau mati? Allah tidak menghakimi Elia. Allah memahami situasi sulit yang dihadapi oleh Elia. Dan dari bagian ini kita mau belajar bahwa kehidupan Elia adalah ilustrasi tentang orang yang mengalami depresi di hadapan Tuhan Allah. Ketika Elia mengalami krisis ini, apa yang Tuhan Allah lakukan bagi Elia kepada hambanya yang setia dan taat dalam iman kepada Tuhan? Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Allah untuk memulihkan kondisi Elia pada waktu itu. Allah menunjukkan bahwa Ia mengasihi Elia dalam kelemahannya, sehingga malaikat Tuhan dikirimkan untuk memberi makan kepada Elia dengan ajaib. Tuhan memberi makan dan memulihkan stamina yang sangat penting bagi orang yang mengalami depresi seperti Elia pada waktu itu. Dan Tuhan memberi makan dengan cara yang ajaib,
untuk mempersiapkan Elia yang akan berjalan ke Gunung Horeb selama 40 hari siang dan malam. Di situ kita bisa melihat dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Dan ketika Elia di situ tinggal, lalu Tuhan bertanya, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Dalam bagian ini Allah ingin melakukan konfirmasi dari Elia. Dan kemudian Elia menjelaskan persoalan-persoalan yang dialaminya sebagai suatu pertanggungjawaban pribadinya di hadapan Tuhan. Ia menceritakan masalahnya kepada Tuhan. Elia menyampaikan ia merasa sendiri. Ia merasa sendirian. Ia merasa bahwa hanya dialah yang tidak menyembah Baal. Tetapi kemudian Tuhan Allah memberitahu bahwa tidak hanya dirinya saja, tetapi masih ada 700 orang yang setia, yang tidak menyembah kepada Baal. Artinya bahwa ada saudara-saudara, ada teman-teman dari Elia yang juga masih setia dan taat kepada Tuhan. Sehingga dalam situasi ini, ketika Tuhan memulihkan Elia, Tuhan memberikan misi yang baru, tugas yang baru bagi Elia. Setelah mengalami pemulihan fisik dan rohani, maka Elia siap untuk kembali mengemban tugasnya yang baru. Tadi kita sudah baca dalam ayat 15, bahkan kalau mau dilanjutkan sampai ayat 21. Ketika Tuhan memulihkan hidupnya, setelah ia menceritakan segala sesuatu yang dialaminya, pergumulannya, kekelamannya kepada Tuhan, maka ia siap menerima mandat Allah. Dan ada tugas yang harus dilakukan. Ia mengangkat 2 raja, yakni Hazael raja Aram dan Yehu raja Israel, untuk membinasakan semua para penyembah Baal-Baal dan untuk mengembalikan umat Tuhan pada jalan yang benar. Kemudian Elia juga memberikan delegasi tugas kepada Elisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat kesaksian dari iman Elia, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa setiap orang bisa mengalami krisis dalam kehidupannya. Setiap orang bisa menghadapi persoalan dan beban berat dalam hidupnya, sekalipun ia sudah hidup dalam takut akan Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Namun hari ini kita diingatkan bahwa krisis harus dihadapi dan dipecahkan, bukan kita lari dari kenyataan. Kehidupan Elia mengingatkan kita bahwa depresi dapat dipecahkan, dapat diselesaikan dengan cara bersandar kepada Tuhan. Sehingga dari sini kita melihat selalu ada solusi bagi anak-anak Tuhan dalam persoalan seberat dan sebesar apapun. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan dan jalan keluar. Elia adalah seorang manusia biasa seperti manusia pada umumnya. Pada saat ia mengalami depresi, ia tidak melarikan diri atau menyangkal efek dari depresi yang dialaminya. Tetapi sebaliknya ia rela membayar harga. Ia datang kepada Tuhan dan Allah tidak menyingkirkan depresi dari Elia. Tetapi ia menyatakan kuasa dalam diri Elia sehingga ia semakin teguh dalam imannya kepada Tuhan. Dan Elia menang menghadapi depresi hebat yang dialaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar menghadapi realitas hidup dengan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Kita belajar dari Elia bahwa di balik kelelahan ada pemulihan yang disediakan oleh Allah. Asal kita menghadapi krisis yang kita alami dengan benar, dengan bersandar kepada Tuhan. Saat ini apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kesusahan, kesulitan yang mungkin Bapak Ibu, Saudara dan saya alami, firman Tuhan ingatkan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami ketakutan yang luar biasa.
oleh karena situasi dan permasalahan yang kita hadapi. Jangan lari dari Tuhan, tetapi sebaliknya mari kita datang kepada Tuhan. Mintalah hikmat, mintalah pertolongan kepada Dia. Terus andalkan dan bersandarlah kepada Tuhan. Maka kita akan menang menghadapi depresi, menang menghadapi krisis yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan menemukan damai sejahtera Allah. Biarlah firman Tuhan ini menolong dan menguatkan kita dalam menghadapi situasi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Dalam kehidupan kami sadar bahwa kerap kali kami mengalami permasalahan, persoalan hidup. Bahkan kami juga kadangkala ada dalam lembah kekelaman, menghadapi krisis yang hebat, sehingga kadangkala kami mengalami depresi dalam hidup kami Tuhan, karena persoalan dan tantangan hidup yang kami alami. Tapi hari ini kami dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu, bahwa Engkau Tuhan Allah yang tidak meninggalkan kami, yang tidak membiarkan kami, tetapi Engkau Tuhan Allah yang selalu hadir dalam setiap hal yang kami hadapi. Dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami Bapa dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Kami mohon Tuhan melepaskan kami dari segala ketakutan. Kami mohon Tuhan memberi kami damai sejahtera, pertolongan dan perlindungan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk hidup dalam takut dan teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan satu keyakinan bahwa kita memiliki sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma menelan, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu sarang, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah kawan yang sejati,
yang sanggup menolong, mendengar kita. Dan Ia adalah kekuatan kita. Percayalah kepadanya dan datanglah kepadanya dengan setia. Sekarang saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan doa-doa secara pribadi kepada Tuhan dan juga mendoakan saudara-saudara yang lain dalam kelemahan mereka. Doa ini bisa dipimpin oleh kepala keluarga atau anggota keluarga yang ditunjuk oleh pemimpin keluarga. Mari kita saling mendukung dalam kehidupan doa kita. Dan sekiranya ada Bapak Ibu yang mengalami pergumulan atau yang rindu didukung di dalam doa secara pribadi, Bapak Ibu boleh menghubungi saya atau menghubungi Bapak Ibu majelis. Nanti kita akan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, selamat menaikkan doa-doa kepada Tuhan dan selamat saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.